Pada pagi hari ini, Oke. berikut rekomendasi saham pilihan. Di antaranya adalah ada AALI, kemudian ada Auto, ICBP, dan juga MDKA. Ali ada support ya di 12.350, resisten di 12.875. Kata Panavan akumulasi buy. Auto support 1080, resisten 1150 juga akumulasi buy. ICBP akumulasi buy, support 7.475, resisten 7.725, dan buy on weakness MDKA 4730 selaku support dan resisten 5.300. Oke. Yang menarik Ali, jadi beberapa waktu yang lalu kita juga kemudian sempat berbincang dengan rekan-rekan analis lain gitu ya. Di tengah sentimen dari pelarangan ekspor CPO dan juga minyak goreng, Ali ini kedua kalinya gitu ya direkomendasikan untuk kemudian dibeli ataupun dikoleksi gitu. Sebetulnya secara fundamental apa yang menarik ataupun mungkin secara teknikal juga mungkin nampaknya ada potensi kenaikan yang cukup menarik dari Ali, Mas Nafan? Oke, di sini kalau misalkan jika secara teknikal memang gerakan Ali ini kan berhasil rebound ya daripada pola up channel begitu ya, sehingga semestinya juga kalau menurut saya bisa memanfaatkan potensi rebound ini untuk dalam rangka akumulasi. Apalagi ini juga terjadi mulai terjadi peningkatan volume daripada Ali. Sementara itu kalau misalkan jika kita melihat secara sentimen ini sepertinya itu yang pelarangan mengenai minyak goreng itu ya untuk bahan bakunya itu hanya bukan CPO ya, bukan CPO begitu ya. Kalau menurut saya ini juga sebenarnya membuat saham-saham berbasis CPO pada kemarin itu berhasil mengalami rebound gitu, dan sehingga hal tersebut juga bisa dimanfaatkan dalam rangka akumulasi. Belum lagi juga kalau misalkan jika sentimen yang lain berkaitan dengan adanya potensi strong demand ya untuk sektor CPO secara global, kita juga memanfaatkan daripada potensi euforia Lebaran menjelang Idul Fitri ini juga tentunya mendorong daripada tren kenaikan demand di sektor CPO. Belum lagi juga sebenarnya kalau secara jangka panjang untuk tren kenaikan harga CPO dunia itu masih menunjukkan tren yang positif, dan kita juga sebagai net eksportir komoditas unggulan ya termasuk CPO ini juga semestinya bisa memanfaatkan katalis positif tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kinerja averaging selling price. Ini tahun ini semestinya averaging selling price bisa berjalan secara progresif begitu kinerjanya, Bang. Jadi ada semacam kayak apa ya, misleading gitu ya, setelah pemerintah mengumumkan pada pekan lalu, mungkin agak kurang detail gitu ya, sehingga membuat market panik dan juga benar panik. Pihak Malaysia juga sempat panik begitu ya, global juga sempat panik setelah akhirnya disampaikan lagi bahwa bukan CPO yang dilarang, tetapi lebih ke bahan pembuatan minyak goreng. Anda merekomendasikan AALI karena memang AALI turun 6% pada hari Senin, kemarin rebound 3%, masih ada peluang. Target price pertama dari Anda 12.875, kalau itu tercapai bisa ke 13.925 dan 14.250. Kita tinggalkan AALI Wiki ya. Tadi kita membahas untuk consumer, ada ICBP ternyata. Kenapa bukan Mayora tapi lebih ke ICBP, Pak Nafan? Sebenarnya juga Mayora juga termasuk rekomendasi ya. Mungkin dibatasi ada 4 begitu. Jadi ini kita ke ICBP. Tadi Mayora sudah sempat saya jawab ya. Untuk pola simetrikal. Sekarang ICBP. Di sini kalau untuk ICBP ini sepertinya telah berhasil terjadi breakout ya dari batas bawah daripada minor down channel gitu. Kemudian juga kalau lihat dari indikator lainnya misalkan seperti RSI ataupun juga stokastik, ini secara sinyal masih sudah menunjukkan sinyal positif dan juga terjadi peningkatan volume. Ini semestinya CBP bisa akumulasi ya kalau menurut saya, Mbak Risa. Bisa diakumulasi buy. Di posisi berapa? Kalau tadi supportnya 7475, kita belinya di level yang menarik, posisi berapa? Kalau menurut saya bisa di current price ya. Kalau menurut saya untuk ICBP ataupun kalau misalkan jika hanya terjadi koreksi wajar, ya support maksimum sih support terdekat level 7475, ataupun juga kalau misalkan jika hanya koreksi saat memang 7500 gitu. Karena untuk target price ya paling kalau secara bertahap di level 7725, 78, kemudian juga 7950 ya. Ini bertahap begitu ya kalau menurut saya, Mbak Risa.
tadi kita sempat membahas mengenai ICBP ataupun mungkin beberapa saham-saham lain yang direkomendasikan. Kita kemudian juga akan membahas auto yang Anda rekomendasikan akumulatif buy. Apa alasannya Pak Nafan? Oke, di sini kalau secara teknikal ya untuk auto ini pergerakan harga saham sepertinya sudah ini ya terlihat rebound dari batas bawah daripada pola channel. Dan juga ini kalau secara bar pattern ini bentuk pola upward bar ya, semestinya masih terdapat potensi penguatan begitu ya untuk auto, dan juga diiringi dengan adanya faktor kenaikan volume gitu. Dan untuk supportnya itu di level 1080 dan sementara terdekat di level 1150. Kalau misalkan hal tersebut tercapai, untuk target price berikutnya ini secara bertahap ya, secara mid to long term ini berada di level 1230 dan 1325. Nah, kalau misalkan jika kita melihat secara sektoral itu sepertinya sektor otomotif memang sudah pulih ya kalau menurut saya, karena ini juga memanfaatkan daripada momentum pemulihan ekonomi nasional, dan juga untuk kinerja laporan keuangan ya secara final year 2021 pun juga ini memang kinerjanya bagus ya, dan semestinya ya untuk di tahun ini itu potensi pertumbuhan kinerja keuangannya bisa berlanjut ya kalau menurut saya begitu, karena kan pola pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan sifatnya berpotensi untuk pola V-shape ya, paling 5% bisa oke begitu ya untuk di tahun 2022. Ada target begitu. pertama 1150 yang itu sudah dekat karena closing kemarin 1120 atau naik sekitar 2% ya. Diikuti volume kata Anda tadi. Kemudian Ya, yang kedua target price-nya di 1230, target price ketiga 1325, dan waspadai support 1080, begitu ya? Oke, terakhir adalah MDKA dari komoditas logam yang berkaitan dengan juga bahan pembuatan baterai listrik nih, yang menjadi isi pertemuan antara Menko Marves Luhut bersama dengan CEO Tesla Elon Musk ini kan soal baterai listrik gitu ya. MDKA ini kan juga sudah mulai merambah ke nikel gitu. Nah, kenapa Anda lebih tertarik ke MDKA bukannya misalnya Antam atau Tins gitu? Dan secara rekomendasi buy on weakness ya, dan juga secara level ini di penutupan perdagangan kemarin MDKA di level 5.025, dan secara tren kayaknya secara teknikal ini turun terus gitu ya. Dan Anda kayaknya nampaknya melihat potensi untuk bisa beli di harga murah, di harga yang lebih murah gitu ya. Nah, seperti apa tuh Pak Nafan? Oke, di sini untuk secara teknikal pergerakan MDK sebenarnya juga antara Antam dan TIS juga bagus ya kalau menurut saya begitu. Tapi untuk MDK di sini karena sudah pas-pasan dengan pola uptrend lain ya, ini semestinya juga harganya sudah cukup menarik dan ideal gitu dalam rangka buy on weakness begitu. Apalagi juga pergerakan harga saham tersebut juga menyentuh ya daripada Fibonacci retracement di angka 61,8%. Ya, sehingga kalau secara teoritis untuk buy on weakness daripada MDK ini juga terbuka lebar, karena kalau secara major trend ya, ini kalau secara major ya itu masih cenderung uptrend ya untuk MDK. Jadi kita bisa memanfaatkan buy on weakness ini dalam rangka potensi throwback ya kalau menurut saya demikian. Oke. Jadi Anda melihat secara teknikal MDKA lebih menarik dibandingkan dengan Antam dan juga Tins ya untuk saat ini. Untuk itu Anda merekomendasikan MDKA. Oke. Untuk saat ini. Baik, itu dia saham pilihannya, ada MDKA, Auto, AALI tadi, dan juga ICBP ya Wiki, dan tambahan satu adalah Mayora, tapi karena grafis kita hanya bisa 4 emiten, ya itu dia tapi sudah dibahas. Oke, kita update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, ada IHSG yang turun 0,39%, 7.204. Jakarta Islamic Index turun 0,24%, LQ45 turun 0,32%. Ya, sementara itu untuk top gainers kita lihat ada WINR, kemudian ada ANTM, GZCO dan IPFA. Seperti ya? Anda, ya, JPFA maksud kami. Ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Losersnya adalah banking, BBRI, BBCA, GOTO, dan juga BMRI. Oke, itu adalah update untuk pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Pak Nafan, IHSG turun, tapi memang tadi kita lihat bursa Asia ya, ada Nikkei Jepang, Kospi Korea Selatan, pembukaan tadi pagi juga turunnya cukup dalam. Dan biasanya IHSG turun tapi nggak terlalu dalam, dan biasanya untuk closing naik lagi gitu. Peluang IHSG untuk perdagangan pekan ini yang sangat singkat bagaimana?
Oke, di sini untuk pergerakan IHSG ya, kalau secara major ini masih berada di batas bawah daripada pola uptrend. Ini posisi juga cukup pas. Semestinya kita juga bisa memanfaatkan momentum ya daripada resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus juga resiliensi aktivitas pasar modal di tanah air. Karena kalau kita melihat secara net buy asing pun juga kita masih cukup kuat ya, walaupun misalkan kita menghadapi berkaitan dengan ada faktor turbulensi market dari global, yang ini juga berkaitan daripada dinamika contractionary monetary policy yang lebih agresif dari the Fed misalkan, karena ini kan juga penetapan kenaikan suku bunga secara agresif tersebut ya, misalkan secara 50 basis point ini kan pada 5 Mei dini hari ya waktu Indonesia begitu, itu juga pas kita lagi sedang libur begitu marketnya. Dan sementara itu juga kalau secara domestik pun juga sebenarnya kita juga menanti perilisan laporan keuangan untuk BBRI ya untuk di kuartal 1 tahun ini begitu ya, sehingga kalau menurut saya kalau misalkan jika hasilnya bagus ya, tentu ini juga membuat kinerja IHSG itu tidak mengalami pelemahan yang begitu signifikan ya, atau mendapatkan efek domino ekonomi yang negatif gitu ya dari perkembangan pasar market secara regional Asia yang dipengaruhi daripada pelemahan signifikan dari Wall Street begitu. Berapa target untuk IHSG saat ini? Berarti masih uptrend ya? Kalau secara major ini masih uptrend ya kalau menurut saya begitu kalau secara major. Tapi kalau misalkan jika secara jangka pendek sebenarnya juga jangka pendek jangka menengah ini kan IHSG juga menanti keputusan The Fed, kemudian juga berkaitan dengan dinamika konflik antara Rusia maupun juga Ukraine, kemudian juga berkaitan dengan adanya faktor EDGIO misalnya in May Go Away misalnya begitu. Ini kan sebenarnya juga membuat posisi IHSG akan lebih cenderung consolidating begitu ya untuk jangka pendek begitu. Oke, untuk range maksimumnya ya ini masih safe ya, misalkan di level 7.122 dan 7.300. Kalau support dan resistance terdekat ya itu adalah di level 7.177 hingga 7.266 Mbak Prista. Baik, mau ada sell on May Go Away itu tuh kan salah satu apa ya? Yang terkenal juga, momen yang terkenal di bursa kan kita mau libur nih, tapi kita kan akan melewati tanggal 1, tanggal berapa sekian gitu ya, langsung tanggal 9 nantinya. Mungkin ini akan menjadi ini ya perhatian investor juga, Wiki. Nampaknya begitu gitu ya. Oke, ada hal yang juga kemudian saya ingin pinjam analisanya dari Mas Nafan terkait dengan pergerakan yang nampaknya cukup signifikan untuk WINR. Dan juga mungkin Antam lah ya, saya bisa mintakan analisa seperti kepada Anda. Seperti apa, Mas Nafan? Oke, di sini kalau untuk pergerakan harga saham Antam ya kelihatannya habis rebound setelah rebound dari pola long black Marubozu candle ya pada perdagangan hari kemarin. Ini kalau misalkan jika Antam ini ditutup positif ya pada penutupan market nanti, ini akan bentuk pola bullish harami candlestick pattern, sehingga semestinya ini mulai menunjukkan sinyal positif ya bagi Antam untuk melakukan trading buy kalau menurut saya. Oh, oke. Antam atau Inco? Karena Inco net foreign buy tertinggi 21,7 miliar rupiah pagi hari ini naik 2%. Oke, di sini kalau untuk pergerakan harga saham Inco memang kalau saya melihat sempat memerah terlebih dahulu ya, sekitar minus 5,55% sebelum akhirnya berhasil terjadi pembalikan arah, sehingga akhirnya saat ini positif ya di 1,73%. Ini juga kebetulan saya juga sudah menarik garis uptrend line daripada Inco itu sudah rebound ya daripada harmonic support di level di kira-kira 6.700 ya, itu kan sempat terjadi pelemahan baru terjadi rebound. Jadi kalau misalkan jika Inco ini bertahan ya di wilayah positif ya, kalau menurut saya ini semestinya juga minimal untuk hari esok ini masih cukup safe ya bagi Inco untuk melanjutkan penguatannya begitu, Mbak Prista. Oke, kalau Inco sudah cukup safe untuk melanjutkan penguatan, kalau Antam tunggu closing sore hari ini.